benar ini. Hah? Pakai ini. Oh iya. Oh sudah dia belum bilang. Tapi sudah gambarnya di ini di story aku. Oh di sana. Jadi ada ini dia Tinggal ini sudah kita, merek ya. merek Pak. Ini Ada brand. matang banget nih apa namanya produknya tuh matang banget dengan konsep apa namanya brand, logo dan segala macam. Itu kalau menurut aku sudah matang sekali gitu loh. Nah makanya kemarin aku kasihkan mockup ya Pak Gadis ya untuk ini untuk dia produk-produknya dia biar kita punya brand yang memang Seliu originality produk itu memang aku ambil dari originality-nya itu kan keaslian. Iya. Keaslian Seliu itu punya keaslian semua dari produk ini gitu loh. Mulai dari bahan baku, mulai dari SDM-nya, mulai dari nanti desainnya. Karena ini belum ada keluar semua, cuma sedikit. Jadi nilai originalnya tuh sangat tinggi di sini. Aku jualnya di originalnya itu gitu loh. Yang mau tapi itu kan nanti bisa kasih masukan mungkin secara grammar mungkin kurang ya atau gimana bisa kita ini kan gitu loh. Belum paten itu tuh. Jadi masih kita. Tapi kalau memang ada analisa yang bisa dipertanggungjawabkan, ya ada masalah gitu. Nah, kita ini kan tidak lepas sharing kan. Iya. Kalau memang ada. Kalau aku sih tadinya bikin gini, Seliu itu punya produk yang original itu dia tidak mengekor kemana-mana. Dia tumbuh dan dia memulai dengan originalitasnya dia. Gitu yang kita buat gitu loh. Nah dari kita kita memulainya dari produk-produk fashion Pak. Itu mulainya dari produk-produk fashion, nanti kita tempel nanti selanjutnya kalau sudah kita punya batik kita tempel dengan batik dan segala macam. Itu tapi original punya Seliu gitu loh. Yang ada di dalam pikiran aku kemarin gitu loh. Nah terus dia punya warna Pak Kades minta gold tuh Pak. Iya. Kita bikin yang gold. Gitu loh, semuanya serba gold. Brandnya tuh gold semua dengan backgroundnya terserah mau kita bikin putih, kita bikin hitam itu terserah. Sini gitu loh. Keputusan teman-teman yang ada di sini mungkin Pak Kades yang lebih paham dengan nanti kan akan bervariasi. Ada gold, mungkin ya ada penyesuaian warna, hijau, biru. Kalau memang identik dengan wilayah perairan, pesisir ya, boleh. Jadi makanya Pak Kades sebetulnya itu gambar goldnya itu warnanya atau warna gradasi ya Pak Kades karena mungkin nanti mulai dari biru, hijau ke gold itu ada semua di situ gitu loh. Jadi ujungnya cuma dia gold. Kita gold itu kan kesempurnaan. Logam mulia kan, dia kemuliaan. Jadi dari warna ini sampai ke warna ini nanti kita bikin warnanya itu gitu gradasi gitu loh. Kalau aku kemarin yang bikin gitu loh. Nah ini produk-produknya kan luar biasa. Ini kan yang aku ngomong Pak Kadis yang ada di Plaza Sarina, Plaza Sarina itu yang Edward Barat itu kayak gini itu. Asli gini Pak. Terlalu ini Pak. Jadi paling merek. Iya. Ini untuk dipakai fashion besok Pak Kades. Yang ini tuh nanti aku taruh purun di sininya. Batang purun yang udah dikeringkan ini batang purun yang sudah aku anukan, aku anu di sini semua. Jadi kita mengenalkan real produk, bahan pokoknya gitu loh yang mau kita perkenalkan nanti gitu. Nah, ini kan betul-betul luar biasa. Nanti kita ganti dengan kulit aja sudah nilainya sudah daya jualnya cukup tinggi gitu loh. Nilai jualnya juga meningkat. Nah, ini kan kemarin kan ditanya gimana cara perawatannya. Nanti aku akan buat di sini ada kayak price tag tapi dia untuk sistem perawatannya di kertas. Jadi memang kita sudah produk ini walaupun baru nanti cuman kesiapannya terlihat sekali gitu loh. Nah yang stempel itu Pak Kades itu terserah nanti maunya ukurannya berapa. Nanti kasih tahu aja itu kan stempel ya. Tapi kalau untuk stempel ini
untuk sampel brand kita nanti itu kotak ya. Kotak itu kotak di sini. Nah, apa namanya? Lapis kulitnya ya itu yang aku tunjukin Pak Kades, yang belum kita pesan. Nanti kalau memang udah jadi baru kita pesan itu gitu loh, karena kan kita sudah harus sepakat dulu brandnya kita, karena di sini logo nanti Selio originality produk tuh di sini gitu loh gitu. Nah ini yang dengan turun yang warna hijau dengan warna yang masih hijau, ada yang jadi warnanya dari turun lah. Kalau ini bahan baku yang saya ini dari mana? Bahan baku. Kalimantan ini. Oh, di Kalimantan ya? Dari Kalimantan, Pak. Produksinya di Kalimantan? Produksinya nanti tanggal 28 itulah yang kita datangkan ke sini. Gitu loh memang. Cuman kalau untuk di Kepulauan Belitung, mungkin Belitung Timur atau Belitung ini udah ada? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi ini kalau dia perdana nih ya? Iya. Kalau pilot proyeknya di sini kan? Ya ini pun juga kan requestnya saya Pak, untuk model-model kayak gini. Saya yang request. Tapi kalau untuk pasar-pasar udah masuk ke dunia ini apa? Go internasional publik? Kalau Belum. sekarang itu masih pakai Demahen. Seliunya kalau setelah kita brand opening nanti baru kita grand opening baru pakai seliu. Tapi saya sudah memperkenalkan. Data internasionalnya ada gitu ya? Rencananya nanti bulan Januari sama bulan Juni kalau insya Allah kita memang bisa kita laksanakan, bulan Juni kita ke Jerman gitu loh. Nah Januari memang kita sudah deal dengan dengan Indonesia Fashion Week itu, dan saya sudah minta slot dan minta kanan itu makanya sudah dikasihkan. Berarti kalau ke Jerman kita bisa tampil, saya bilang gitu loh. Pak Kades ikut? Oh, ikut juga ke Jerman. Oh. Ini Pak Kades ini. Nah, kalau yang model-model kayak ini Pak, trompa sendal gitu? Itu nanti ada Pak. Oh ada ya produk. Ada. Cuman kita memang kalau itu kan pasarnya memang maaf lo ke bawah gitu loh. Ini yang kita memang high class ya. Middle kita sekarang. Kalau ini berapa nih kira-kira kayak ini 275 Pak. Berapa tuh? 275.000 gitu loh. Tapi kalau nanti sudah pakai kulit asli sudah tak segitu Pak. Gitu loh. Kulit asli seperti apa Bro? Kulit ada yang kulit dari kulit sapi, ada kulit sapi yang motifnya buaya. Kita sudah pesan. Dan saya sudah bilang Pak Kades yang itu yang kulit itu dia bisa untuk melenturkannya. Boleh. Sudah ada yang pakai zat itu kita kirim buatnya di sana. Nggak bisa, makanya aku bilang. Ya yang harus ke sini. Nah, nanti setelah ini baru dia khusus untuk kulit Pak Kades. Bisa produk-produk kita bisa kita combine dengan kulit gitu loh. Bahannya sudah ada kan. Dan dia menyarankan malahan jangan terlalu diwarna, yang alami aja udah bagus itu gitu loh. Warna alami. Ini kan kayak gayung bersambut lah. Memang semua ini kita persiapkan sedemikian rupa untuk membuatkan contoh. Kemudian kita menyiapkan SDM-nya juga, kemudian SDA-nya juga melimpah. Sambil Januari nanti galerinya dibangun. Dibangun itu. Galerinya. Itu di Pelabuhan Tuna bongkar itu. Aku lihat tadi. Itu untuk kemarin sebenarnya untuk Seliuma, kan? Tapi aku pikir kita jangan bersaing dengan masyarakat. Masyarakat biarlah untuk berjualan. Benar ya. Nah, kita khusus ini nanti. Nah, jadi nanti sebelahnya MCK yang berstandar internasional, kemudian sekaligus DIC-nya. DIC-nya juga di situ nanti. Memang bangunannya juga agak gede, kita bangun agak gede. Januari mulai dibangun. Perkiraan Maret sudah selesai. Kita langsung launching gitu. Kita sudah punya produk. Produknya udah ada. Produknya udah jalan itu. Nanti sambil hak paten ini juga. Benar Pak. Hak paten itu yang belum. Jadi yang nantinya itu Pak Kades yang tanggal 28 itu memang saya sebelum
saya tuh pengen membentuk mindset mereka menjadi entrepreneur dulu Pak. Ya. Gitu loh. Yang ikut ini memang harus kita bentuk dulu sehingga mereka bisa berkelanjutan. Jangan cuma hanya pelatihanan selesai sampai di situ, tidak. Jadi saya akan melakukan mentoring kepada mereka sehingga mereka bisa siap menjadi UMKM yang ada di sini gitu loh. Gitu. Itu yang tapi mereka karena Seliu sudah ada brandnya, mereka tidak memikirkan brand-brand lagi. Jadi mereka cukup menggunakan nama brand Seliu semua. Nah, nanti kan gini, apa namanya itu strategi kita, mereka khusus bikin terus. Ya, khusus mereka bikin setor. terus. Nanti kalau udah jadi kayak gini, nah langsung kirim ke galeri kita. Ya, benar. Jadi yang pelabelan itu galeri. Ya, benar. Yang bikin label. Nah, bikin apa namanya itu merek galeri. Ya. Nah, jadi nanti untuk harga di mereka segini berapa? Ya. Nanti di galerinya udah bermerek harganya berapa? Iya, betul. Gitu. Ya. Betul. Jadi memang kita sudah punya marketingnya sendiri, nanti terus tokonya sendiri. Mereka mereka khusus untuk memproduksi. Ya, khusus gitu. Tapi dengan tetap binaannya kita, dengan pemantauan kita karena mereka maksudnya kan kualitas lah. Ya. Kita utamakan itu kualitas. Kalau udah kayak gini aja mereka bikin. Benar. Udah. Itu aja lihat semua desainer yang ngomong gila Pak Mahen. Apa namanya? Urunnya sampai serapi itu bikinannya gitu loh. Nah, jadi memang betul-betul dan saya juga wanti-wanti ini saya pesan lagi Pak, ada banyak-banyak ini. Saya pesan lagi untuk dia biar apa ya? Memotivasi kawan-kawan juga dengan berbagai macam produk, nanti gambaran-gambaran mereka gitu loh. Ternyata ini tuh ini. Nah, jadi nanti pas tanggal 20 saya minta izin juga Pak Kades, tanggal 28 ini saya akan pamerkan di Kasau itu. Sama karena saya seperti saya dengan Ibu Gubernur saya bilang ini adalah produk kolaborasi antara Demahen dengan Pulau Seliu. Ya. Gitu untuk saat ini karena Seliu masih belum ada brand, jadi kita menggunakan brand Demahen, tapi kita berkolaborasi ya seperti di koran saya bilang ya kita memang itu strategi Pak gitu loh. Untuk saat ini saya bilang masyarakat yang sudah pernah membuat itu cuma kita arahkan saja untuk mereka. Memang realnya kan nanti ke sana gitu loh. Sekarang memang kita tidak perlu terbuka, misalnya kita bikin di Kalimantan dan sebagainya tidak perlu terbuka karena strategi saya biar orang-orang itu sudah mikir di sini itu sudah ada pelaku usahanya seperti itu gitu loh. Bisa juga nanti kalaupun misalnya kita bisa cari pelukis yang ada di sini, kita lukis ini yang sudah seperti ini kita kembangkan juga kan Pak Kades. Bisa kita lukis nanti dengan lukisan-lukisan yang memang khas gitu loh. Kalau dalam hal ini Pak Mahen sebagai apa Pak Mahen? Saya kalau mitra kontrak saya sebagai konsultannya di sini. Oh, konsultan. Konsultannya. Konsultan apa? Konsultan perencanaan. Iya. Untuk mendesain konsep grafik ya. Galeri Urun Seliu ini. Ya. Gitu. Kerajinan Urun Seliu sebagai konsultannya. Nah, memang kebetulan kan selama ini kan memang kalau di Surabaya sering dipinta seperti itu. Nah, yang baru saya lakukan sebetulnya secara serius konsepnya ini baru di Seliu. Tapi mungkin Pak Kades lihat saya bikin semua dari mulai awal, dari saya kerjakan dengan betul-betul terkonsep semua. Tapi kalau lebih lanjut selain warga, pemerintah desa pun ada belanja untuk kegiatan bintek, untuk pelatihan, untuk pembinaan dan lain sebagainya. Itu yang barang-barang kemarin Pak Bang Mahen kirim itu kita bisa jual di galeri. Iya. Kita bisa jadi cenderamata pengadaan untuk kegiatan-kegiatan di desa. Betul Pak Kades. Terus kayak amplop semua sekarang alat tulis semua sudah kita branding. Gitu loh. Jadi setiap orang masuk di sini tuh semua nilai produknya cukup tinggi semua yang ada di sini gitu loh. Jadi mulai dari bolpen, mulai dari USB, itu semua akan kita konsep semua di situ. Kemudian kuliner juga. Nanti berapa? Emping Pak. Ya. Syukur-syukur mudah-mudahan nanti yang makanan kaleng itu dari kepiting itu investornya jadi bikin di sini pabriknya.
bisa di sini juga. Selain buat ekspor keluar kan. Ya. Kalau memang itu juga ini Pak, kalau untuk kita bicara kuliner, nanti kita bikin sirup dari mangga, sirup mangga itu kalau kami kan memang dari dulu mengolahnya untuk sirup berkunci Pak. Awal ini Bu Nelly diminta untuk ngasih pelatihan di Kalimantan Tengah untuk sirup jeruk kunci sama permen jeruk kunci, permen jelly jeruk kunci. Nah itu punya kita Pak, dari awal itu abang yang anunya bikin ya. Gitu loh. Itu namanya mangga ya. Ini kita bikin mangga. Jadi mangga itu ada nanti keripik mangga sama dengan minuman segar mangga. Gitu loh. Bisa bikin wine juga dari mangga. Bisa Pak kalau di fermentasi. Sama apa juga jeruk aja bisa jadi wine kalau dia sudah ngegas sudah segala macam. Kalau di sini kan jeruk nggak ada. Kita bicara Pulau Seribu. Ya mangga Pak. Ya benar. Nah, jadi maksud aku nanti beberapa rencana kegiatan kita ini salah satunya itu tumbuh produk mangga ini. Jadi keripik mangga, wine mangga. Namanya lebih oke kan. Kalau wine kan wine mangga kan. Dan kita yang jelas di sini tuh SDA-nya berlimpah. Itu aja kemenangan di sini tuh di situ gitu. Kayak kami produksi jeruk cari kemana-mana Pak. Kalau di sini kan sampai ke Kalimantan, Ponti Pak. Kalau di sini rata-rata satu rumah punya 4 pohon mangga. Dan dulunya memang oleh nenek moyang kita itu dijadikan batas antara tanah sebelah dengan batas tetangga. Gitu. Dan itu umur mangga di sini sampai ratusan tahun. Iya. Itu di depan rumah kakek aku itu. 5 generasi. Tapi masih musim panen. Tapi gini Pak, mangga Seliu ini apa memiliki kekhususan atau gimana? Apa rasa kekhususan? Karena memang original dibanding dengan mangga Indramayu, mangga Jakarta yang memang dijual di pasar ada juga. Tapi memang rasanya beda. Jadi kekhasan rasa mangga Seliu ini beda. Jadi kalau memang sudah ada seperti itu Pak, kemarin jeruk kunci Hajanila itu diminta untuk produk bio produk Pak. Jadi khas daerah yang memang tidak dimiliki orang lain. Nah, kalau Seliu kan kalau saya tanya seperti itu, kalau lihat dari ceritanya berarti mereka bisa menjadi produk bio produk juga di sini gitu loh. Bio produk. Nah, karena tidak ada mungkin di tempat yang lain tidak ada yang sama seperti ini gitu loh mangganya. Mungkin ada kemiripan tapi di Pongo. Ya. Rasanya beda. Dan Pongo pun tidak bisa masuk ke Tanjung Pandan. Karena memang market mereka di Bangka. Wilayah kan. Tapi kalau khususnya Belitung hanya Pulau Seribu. Itu semua sama semua Pak mangganya Pak. Di Seribu deh. Lahir ada mempelak, ada mangga damar, mangga Betawi, kemudian harum manis, kemudian mana lagi macam-macam. Yang kira-kira apa namanya yang menjadi ikon mangga yang mangga ada damar. di sini tuh? Mangga damar dan mangga Betawi. Oh. Itu mangga aslinya. Mangga aslinya. Kalau mangga Gedong Gincu, kemudian harum manis, nyala lagi itu didatangkan. Bibitnya didatangkan dari luar. Dan itu sebenarnya tumbuh hidup bagus gitu kan. Nah, tapi memang lebih dominan mangga damarnya juga. Karena mangga damar itu lebih identik dan umurnya panjang. Tidak ada cerita mati itu. Tanam hidup. Kalau dulu cerita kakek kita bijinya aja habis diambil ini lempar ke belakang tumbuh sendiri dia. Gitu. Artinya alamnya juga mendukung. Ya, pasirnya bagus, cocok untuk tumbuhan itu gitu loh. Nah, jadi kalau kita melihat dari situ kita bisa kayak pengembangan produk itu sudah terlihat. Sangat terlihat sekali untuk Seliu. Jadi selain produk urun, kita juga bisa membuat produk-produk kuliner. Selain produk-produk kerja sama fashion kita bisa kembangkan ke sana. Tinggal teknologinya.
SDM-nya di sini kan untuk memproduk apa namanya itu mangga itu nggak sampai bikin keripik, bikin wine gitu ya. Jadi kalau ada teknologi yang masuk ya bisa. Jadi dulu Pak, saya sudah pernah mengajukan kepada dinas untuk membuat permen jelly itu alat pengeringnya. Karena kan yang kita lakukan pengeringan itu dengan matahari. Dengan matahari satu tidak waktunya tidak efisien, panjang waktunya. Terus kita kadang-kadang kalau sudah kena hujan dia sudah berhenti 1 hari, nanti dia akan berbasah lagi gitu loh. Tapi kalau dengan pengeringan itu bisa menggunakan pengeringan itu dalam waktu 4 jam kita sudah bisa kering. Yang tadinya kita pakai 1 minggu itu bisa dipotong sampai 4 jam. Iya. Nah itu kan bisa ini. Nah siapa tahu nanti karena permen jelly ini memang satu, kalau saya kemarin kenapa saya bikin permen jelly di zaman pandemi, karena kan vitamin C-nya cukup tinggi. Gitu loh. Sangat dibutuhkan pada saat masa-masa pandemi kemarin. Gitu loh. Nah itu makanya kemudian kan di sini bukan hanya manggil. Kemarin itu kan sebenarnya aku juga sempat ikut ke waktu presentasi Pak Wakil Bupati ke University Podomoro. Podomoro ya. University kan untuk produk wine Kermunting itu. Sini kan Kermunting banyak juga. Banyak buah perai. Kalau lagi musimnya itu banyak. Nah, dan itu sebenarnya nanti sembari tunggu kita bikin minuman dari mangga, dan itu juga kita produk gitu. Jadi kembali lagi kita ke produk Seliu ini Pak Kades. Kira-kira kita mau launching produk brand Seliu kapan kira-kira? Aku sih sebenarnya kepengen kalau galeri kita selesai, ya. Nah, galeri kita selesai, kemudian semua bahan produk kita udah dapat dipajang gitu kan. Nah, karena apa? Kalau launching itu kan ada sesuatu yang kita perlihatkan ke pemangku kepentingan gitu kan. Ya memang kita ini kan kerjanya sakit-sakit dulu nih, tanpa dukungan dari pemerintah lah, gitu kan. Sekarang ini kita pengen buktikan ke pemerintah bahwa tanpa dinas pun kita bisa, gitu kan. Ya nanti tinggal bupati dan gubernur lah melihatnya gitu kan. Nah ini yang kita hasilkan tanpa ada dukungan dari dinas terkait, gitu. Nggak usah kita ke swasta, kita masih bisa. Tapi satu hal tadi Pak, yang ini kayaknya belum filosofinya tadi Pak, yang itu. Yang mana? Atau ini kan sebagai ikon ini juga untuk ponsel logonya. Kalau filosofinya ini mungkin akan saya keluarkan pada saat kita launching Pak. Gitu. Saya tidak akan mengeluarkan ini pada saat ini. Karena itu adalah kuncinya kami nanti dari Seliu. Ini kan brand Pak. Gitu Pak. Halo. Aduh kerennya dia bilang gitu. Dan yang di sini kan sudah ini juga bahwa aku pengen membuat mindset orang tuh bahwa Seliu ini menjadi island fashion yang ada di Pulau Belitung gitu. Sudah dimulai dari mereka. Soalnya kan modal investasi kita juga besar Pak Kades, besar. Iya, justru itu kan saya bilang dengan perangkat desa. Rencana ke depan untuk menunjang pariwisata ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di sini. Satu-satunya yang sekarang kita sudah bekerja sama dengan Demahen untuk mengelola purun. Ya, jadi kita memang serius ke situ gitu, fokus gitu. Nah, kalau untuk pengelolaan potensi lainnya seperti mangga tadi, ya itu sambil jalan lah. Sambil jalan, tapi yang lebih kita prioritaskan adalah purun. Betul Pak. Jadi kita memang kerjanya tidak main-main. Kita tidak tanggung-tanggung. Bahkan aku siapkan ada 30 sertifikat. Aku bikin PT dengan teman aku, keluarkan aku uang. Nah, aku daripada aku pinjam bank, ya kan? Belum jelas. Nah, mendingan aku gandeng dia. Nah, aku udah memplanning
aku udah bikin rencana kerja untuk pengelolaan forum distribution. Iya. Oke, biasa.